Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan baik ya Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat jurnal pembelajaran ya Bapak Ibu pada PPG guru tertentu tahun 2025. Untuk PPG kali ini seperti yang ada pada ruang GTK ya Bapak Ibu, PPG kali ini terdapat 3 modul ya Bapak Ibu. Yang pertama pembelajaran mendalam dan asesmen, kemudian modul kedua itu pembelajaran sosial dan emosional, kemudian yang ketiga modul 3 yaitu filosofi pendidikan dan pendidikan nilai ya Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini bagi yang Bapak Ibu yang belum atau yang sedang mengerjakan modul pembelajaran sosial emosional, di sini saya sedikit ingin berbagi bagaimana cara membuat jurnal pembelajaran sosial emosional dengan mudah ya Bapak Ibu. Nah, untuk modul kedua ini pada pembelajaran sosial emosional itu terdapat 4 topik ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu memilih salah satu untuk dijadikan jurnal Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan memilih topik peran guru sebagai teladan ya Bapak Ibu, karena ini dilihat paling mudah ya Bapak Ibu untuk dikerjakan. Jadi ini terserah kita ya Bapak Ibu, yang mana kita anggap paling mudah ya Bapak Ibu. Baik, di sini ada ketentuan mengunggah jurnal pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi ada ketentuannya ya Bapak Ibu. Ketentuan yang pertama yaitu menyertakan salah satu dokumen-dokumen aksi nyata dari pilihan berikut. Nah, dari poin 1 ini maksudnya kita menyertakan dokumen ya Bapak Ibu, atau dokumen jurnal ini maksudnya Bapak Ibu. Nah, jurnal kita itu berbentuk apa? Apakah berbentuk yang pertama yang ini rancangan pembelajaran yang dipilih, apakah berbentuk rencana pelaksanaan layanan atau RPL, kemudian apakah berbentuk penugasan lainnya dari aksi nyata ya Bapak Ibu. Jadi kita memilih salah satunya ya Bapak Ibu. Kemudian bagian 2, dokumen dibuat dalam format PDF maksimal 10 MB. Nah, jadi dokumen yang kita buat yang dari sini kita buat di Microsoft Word terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ini disarankan untuk membuatnya di Microsoft Word ya Bapak Ibu. Kemudian file Microsoft Word tadi kita ubah menjadi berbentuk PDF ya Bapak Ibu. Ukurannya itu maksimal 10 MB. Kemudian yang ketiga, penamaan dokumen, nama mahasiswa, NIM, dan judul aksi nyata. Ini maksudnya penamaan pada dokumen PDF yang akan kita unggah ya Bapak Ibu. Ini ada contohnya. Contoh, nah di sini seperti contohnya ya Bapak Ibu. Jadi dokumen yang sudah kita buat dalam bentuk PDF tadi nanti kita namai seperti ini ya Bapak Ibu, menyesuaikan ya Bapak Ibu. Lalu kita unggah pada ruang GTK ya Bapak Ibu. Jelas ya Bapak Ibu. Baik, kemudian di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat jurnalnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya menggunakan format terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya membuat format seperti ini. Nah, bisa dibaca ya Bapak Ibu. Nanti disesuaikan saja kalau ada yang mungkin ingin disesuaikan. Jadi setelah dibuat format seperti ini, kita minta bantuan pada ChatGPT atau Google Gemini ya Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama, setelah kita membuat format seperti ini, kita kopikan dari sini ya Bapak Ibu. Nah, terus kita copy ya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk pada Google ya Bapak Ibu. Setelah masuk Google,
pertama kita ketikkan ChatGPT ya Bapak Ibu. Nah, ini masuk pada chatgpt.com ya Bapak Ibu, yang ini ya Bapak Ibu. Nah, klik yang ini. Setelah seperti ini, tinggal kita pastekan format yang kita copy tadi ya Bapak Ibu. Nah, yang ini tadi ya Bapak Ibu. Kita klik kanan, klik paste atau Ctrl P ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik tanda yang hitam ini ya Bapak Ibu, tanda panah yang hitam. Nah, di sini dia akan otomatis membuatkan jurnal kita ya Bapak Ibu. Sambil menunggu kita coba untuk minta bantuan pada Google Gemini ya Bapak Ibu, atau Gemini AI. Nah, masuk pada Google Gemini ya Bapak Ibu, yang ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita pastekan lagi format yang sudah kita copy tadi ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik tanda panah ini ya Bapak Ibu, klik kirim. Nah, dia juga sedang membuat ya Bapak Ibu. Apa perbedaan dari Google Gemini dengan ChatGPT ini ya Bapak Ibu? Nah, perbedaannya kalau untuk ChatGPT ini kita harus mengkopinya ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau sudah selesai tinggal kita copy. Nah, setelah kita copy kemudian kita buka Microsoft Word ya Bapak Ibu. Setelah Microsoft Word terbuka, tinggal kita klik Ctrl P atau paste ya Bapak Ibu. Nah, sudah jadi ya Bapak Ibu. Kemudian yang dari Google Gemini tadi, ini ada kelebihannya ya Bapak Ibu. Kelebihannya kita bisa langsung convert pada Word dokumen ya Bapak Ibu. Caranya klik bagikan dan ekspor ya Bapak Ibu. Klik yang ini, kemudian ekspor ke dokumen ya Bapak Ibu. Jadi ini lebih praktis ya Bapak Ibu. Dan juga biasanya kalau dari Google Gemini ini lebih rapi ya Bapak Ibu. Jika tampil seperti ini, kita klik buka dokumen ya Bapak Ibu. Ingat, klik buka dokumen. Nah, sudah terbuka ya Bapak Ibu. Jika sudah terbuka seperti ini, kemudian kita klik file ya Bapak Ibu. Ini tulisannya tertutup ya Bapak Ibu. Ini klik file, lalu kita klik download ya Bapak Ibu. Download, lalu klik yang ini paling atas ini ya Bapak Ibu, Microsoft Word. Nah, otomatis di sini dia akan mendownload ya Bapak Ibu. Nah, setelah terdownload, tinggal kita buka di download sini ya Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, ini hasil downloadan dari Google Gemini tadi. Coba kita buka ya Bapak Ibu. Nah, sudah terbuka ya Bapak Ibu. Nah, jadi tinggal kita rapikan ya Bapak Ibu. Kita klik Ctrl A, kemudian kita klik rata kiri kanan ya Bapak Ibu. Nah, jika sudah dapat format seperti ini, kita tinggal menyesuaikan ya Bapak Ibu. Maksud menyesuaikan di sini kita modifikasi Bapak Ibu. Ingat, kita modifikasi, artinya hasil dari ChatGPT atau dari Google Gemini ini kita modifikasi Bapak Ibu. Misalnya dari pendahuluan ini kita hapus bagian, kemudian kita tambah dari referensi lain, misalnya dari Google atau dari buku ya Bapak Ibu. Nah, dari pengertian ini misalnya kita tambah, jelas ya Bapak Ibu. Dari tujuan ini misalnya kita hapus bagian, kemudian kita tambah lagi dari referensi lain ya Bapak Ibu. Artinya jangan seluruhnya kita gunakan dari Google Gemini atau dari ChatGPT ini ya Bapak Ibu. Nah, jika sudah, tinggal kita simpan ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh punya saya yang sudah jadi Bapak Ibu. Nah, ini yang punya saya yang sudah jadi setelah saya mengerjakan di
Google Gemini atau ChatGPT, saya simpan kemudian saya modifikasi ya Bapak Ibu. Nah, dari pendahuluan ada yang ditambah, ada yang dikurang ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dari pengertian ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil dari referensi lain ya Bapak Ibu, dari internet atau dari YouTube atau dari Facebook ya Bapak Ibu. Itu kan banyak punya teman-teman misalkan dari universitas lain, jadi kita bisa memodifikasinya Bapak Ibu. Jadi kalau kita modifikasi, file yang kita unggah ini tidak akan kena plagiat ya Bapak Ibu. Kemudian akan tervalidasi ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu tidak usah bingung atau tidak usah ragu untuk mengerjakannya lewat Google Gemini atau ChatGPT ya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sudah modifikasi ya Bapak Ibu. Ya, jelas ya Bapak Ibu. Nah, jadi setelah file dokumen ini kita buat, jadi file dokumen ini kita ubah ke bentuk dalam PDF ya Bapak Ibu. Dan file PDF nanti yang akan diunggah di ruang GTK ya Bapak Ibu. Cara membuatnya langsung kita klik di sini ya Bapak Ibu, klik file, kemudian klik save as, kemudian klik browse, kemudian kita ubah yang ini ya Bapak Ibu, save as tipe Word dokumen menjadi PDF ya Bapak Ibu. Kemudian terakhir klik save ya Bapak Ibu. Nah, otomatis file ini sudah berubah menjadi PDF ya Bapak Ibu. Dan file inilah yang kita akan unggah di modul 2 ya Bapak Ibu. Baik teman-teman, sedikit informasi mengenai pembuatan jurnal pada modul 1 ataupun modul 2. Ini tidak ada ketentuan baku atau format khusus ya Bapak Ibu. Pada PPG kali ini kan kita sifatnya mandiri ya Bapak Ibu. Jadi dalam pembuatan jurnal itu kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya ya Bapak Ibu dalam membuatnya. Kecuali ada format atau format khusus dari LPTK yang mengarahkan kita cara membuatnya kayak gini. Kebanyakan kan tidak ada format baku atau format khusus dari LPTK ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk membuat jurnal itu artinya bebas ya Bapak Ibu. Intinya dalam membuat jurnal modul 1 atau 2 itu kita minimal ada ketentuan yang dituliskan pada ruang GTK ini ya Bapak Ibu. Nah, ketentuannya itu kan yang pertama menyertakan salah satu dokumen aksi nyata dari pilihan berikut. Nah, yang penting ada dokumen aksi nyatanya ya Bapak Ibu. Dokumen aksi nyata itu bisa berupa rancangan pembelajaran, rancangan pelaksanaan layanan, atau bentuk penugasan lain ya Bapak Ibu. Seperti yang saya contohkan tadi, yang saya buatkan, ini rancangan aksi nyatanya itu berupa rancangan pembelajaran sosial emosional ya Bapak Ibu. Nah, jadi punya saya tadi masuknya aksi nyatanya itu masuk pada rancangan pembelajaran yang ini ya Bapak Ibu. Nah, pembelajaran sosial emosional. Jadi saya masuknya yang ini dan memilihnya yang ini ya Bapak Ibu. Jelas ya Bapak Ibu. Nah, jadi punya saya tadi ini aksi nyatanya ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya-tanya aksi nyatanya itu yang mana, yang ini ya Bapak Ibu. Nah, bagian C ya Bapak Ibu. Jadi aksi nyatanya pada contoh yang punya saya ini bagian C ini ya Bapak Ibu. Nah, kegiatan pembelajarannya ini kan berupa aksi nyata ya Bapak Ibu. Kemudian untuk umpan balik dan rekan sejawat ini juga bisa terbilang aksi nyata ya Bapak Ibu. Jadi usahakan untuk dokumentasi ini ada ya Bapak Ibu. Ini untuk menguatkan jurnal kita ya Bapak Ibu. Fungsinya untuk menguatkan ya Bapak Ibu. Nah, jadi membuat jurnal 1 ataupun 2 itu usahakan ada fotonya kayak gini ya Bapak Ibu. Ada dokumentasi ya Bapak Ibu. Nah, ini artinya jurnal kita itu menjadi lebih nyata ya Bapak Ibu, atau lebih real. Nah, jelas ya Bapak Ibu. Kemudian dokumennya ingat ya Bapak Ibu harus berupa PDF dan maksimal ukurannya itu 10 MB. Penamaannya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah,
Nah, untuk dokumen saya sudah saya ubah penamaannya ya Bapak Ibu. Jadi menyesuaikan ya Bapak Ibu. Ukurannya juga cuma 668 KB. Sedangkan di sini maksimal 10 MB ya Bapak Ibu. Jelas ya Bapak Ibu. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa dimengerti ya Bapak Ibu. Kalau ada teman-teman yang lain yang mungkin berbeda formatnya atau cara mengerjakannya, itu sah-sah saja ya Bapak Ibu. Jadi tergantung keyakinan Bapak Ibu bagaimana cara mengerjakannya ya Bapak Ibu. Semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata-kata yang mungkin kurang dimengerti ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.